waiting for our old friend, with loved ones nearby. Kenapa ini terjadi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kepada kita adanya sebuah penyakit wabah yang melanda dunia yang sampai hari ini tidak kita temui atau belum ditemui obatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kondisi apapun kita sebagai muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, baik dalam kondisi mudah maupun dalam kondisi susah, baik dalam kondisi kita sehat maupun dalam kondisi kita sakit. Maka salah satu daripada kaidah dalam agama ini bahwa ibadah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Secara fikih, bahwa ibadah hari raya ini, sholat hari raya ini dilaksanakan berjamaah di lapangan. Tetapi ketika ada sebuah hal yang mewajibkan kita untuk menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain, maka ibadah tersebut bisa kita lakukan dan kita laksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Agama ini adalah mudah. Agama ini adalah rahmah. Agama ini adalah petunjuk. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang menyulit-nyulitkan dalam beragama. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang memudah-mudahkan dalam beragama. Apa yang Allah berikan kepada kita kemudahan, kita lakukan kemudahan itu. Jangan sampai kita terjebak kepada apa yang disebut dengan al-ifrat wa tafrid, ekstrim kanan dan ekstrim kiri, sementara ibadah yang kita kejar itu nilainya adalah ibadah sunnah. Banyak masyarakat, banyak orang yang salah meletakkan prioritas ibadah. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi sunnah, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi makruh, yang makruh menjadi mubah. Nah, ini adalah salah satu sikap salah dalam beragama. Kita kembali kepada prioritas ibadah yang telah ditentukan dalam agama kita. Yang wajib kita wajibkan, yang sunnah kita sunnahkan, yang makruh kita makruhkan, yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Karena agama ini Allah turunkan untuk 5 perkara. Salah satunya yang paling penting dan utama adalah hifzun nafas. Memang para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan darurat pertama agama diturunkanlah untuk menjaga jiwa. Sebagian ulama lagi mengatakan darurat pertama agama diturunkan untuk menjaga agama. Nah, dimanapun kita melihat apakah darurat pertama itu menjaga agama atau menjaga jiwa, dua-duanya benar. Kenapa? Agama ini Allah turunkan juga untuk menjaga keselamatan diri kita. Kenapa? Karena agama ini untuk kita. Contoh, kalaulah agama bukan untuk menjaga kesehatan kita, tentu Allah akan memaksa kita berpuasa, baik bagi yang sehat maupun yang sakit. Tapi ternyata Allah memberikan rukhsah, kemudahan bagi orang-orang yang sakit untuk membayar fidyah atau membayar qada dari puasanya. Ini menunjukkan bahwa agama ini tidak boleh kita paksa-paksakan dan juga tidak boleh kita mudah-mudahkan dalam hidup kita. Mari kita beragama sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu malam Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di salah satu rumah istrinya, yaitu bernama Zainab radhiyallahu anha, ada tali yang membentang. Maka Nabi berkata, apa ini? Zainab radhiyallahu anha berkata, ini adalah tali untuk saya membantu saya melaksanakan sholat qiyamul lail. Apabila nanti ketika saya ngantuk dan saya capek, maka saya akan bergantung di tali itu agar saya bisa menuntaskan sholat saya. Nabi berkata, bukan, kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Suatu hari ada 3 sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana ibadah Rasul. Maka dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadah Rasul. Ketiga orang ini mengambil keputusan masing-masing. Orang pertama mengatakan, kalau begitu ibadah Rasul, bagaimana dengan diri kita?
Kita orang yang salah, kita banyak dosa, kita jarang beristighfar. Nabi saja yang dosanya diampuni, dan Nabi saja yang beristighfar 70 kali per hari, 100 kali per hari. Begitu ibadahnya. Apalah kita dibanding Rasul? Maka salah seorang maka berkata, kalau begitu saya tidak akan pernah tidur malam. Saya akan mengisi malam saya dengan ibadah yang begitu panjang agar saya bisa mungkin menyamai ibadah Rasul. Orang yang kedua berkata, kalau begitu saya tidak akan pernah menikah. Kenapa? Kalau saya menikah saya akan diganggu oleh istri, diganggu oleh anak, sibuk dengan duniawi, lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga berkata, kalau begitu saya akan puasa sepanjang hari, dan seterusnya. Maka Nabi mendengar ucapan-ucapan mereka. Nabi memanggil, mana orang yang berkata itu dan ini? Kami ya Rasulullah. Nabi berkata, lihat saya makan dan saya tidur, saya beribadah dan juga saya beristirahat. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ingin mengikuti sunnahku, maka bukanlah bagian dariku. Apa itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu adalah mengisi kehidupan sesuai dengan porsinya. Bukan hanya ibadah yang kita kejar, bahkan juga makan dan minum bagian daripada ibadah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang berpuasa di masa Rasulullah SAW. Dia berpuasa dan dia menjemur dirinya di tengah panas. Maka Nabi berkata, siapa itu? Mereka menjawab, itu orang yang Rasulullah bernazar untuk berpuasa dan dia ingin menambah kekuatannya, menambah nazarnya. Dengan puasa itu dia menjemur dirinya, seolah-olah dengan menjemur diri itu akan menambah pahalanya. Maka Nabi panggil dia, suruh menghadap saya. Dipanggil Rasulullah dan Rasul berkata, silakan kau berpuasa dan jangan kau lakukan menjemur dirimu di tengah terik matahari itu. Itulah al-Islam. Nah, hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di tengah masyarakat kita yang salah meletakkan pemahaman tentang agama. Seolah-olah agama itu berat, seolah-olah agama itu sempit, seolah-olah agama itu adalah kekerasan, seolah-olah agama itu tidak ada senyum, seolah-olah agama itu adalah serius. Abu Bakar pernah berkata kepada dirinya, nafaqo Abu Bakar, nafaqo Abu Bakar, nafaqo Abu Bakar. Munafik Abu Bakar ini, munafik. Kenapa? Karena ia lihat Rasulullah begitu khusyuknya dalam ibadah. Dan mereka ketika berada di sekitar Rasulullah begitu khusyuknya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika mereka di rumah, mereka bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, mereka bercengkrama dengan anak-anak, mereka bermain dan seterusnya. Maka mereka menganggap diri mereka telah munafik. Hanya mereka menjaga kualitas ibadahnya ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah. Nabi menjawab, sa'ah. Ada waktunya. Ada waktu kita beribadah, ada waktu kita istirahat, ada waktu kita tidur, ada waktu kita makan, ada waktu kita untuk mengisi kebutuhan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kondisi yang seperti ini, mari kita mentaati anjuran daripada ulama kita. Mari kita dengarkan pendapat ulama kita. Kenapa? Karena ulama kita mereka lah orang yang paling ingin menjaga agama ini. Tapi bukan sembarangan ulama, adalah ulama yang dengan basirahnya, ulama dengan mata hatinya. Bukan ada ulama yang emosional yang mengatakan kalau masjid ditutup, kenapa mal tidak ditutup? Kalau masjid ditutup, kenapa orang dilarang ke masjid? Kenapa kita harus dikurung di rumah dan sebagainya? Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang sama juga pernah terjadi di masa Rasulullah ketika Bai'u Sulhu Hudaybiyah. Bahwasan Rasulullah dan para sahabat berangkat ke Mekah untuk memerangi orang Mekah. Tapi itu tidak terjadi. Allah larang. Setelah mereka sampai di sebuah tempat bernama Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah kisaran puluhan kilo dari Makkah. Antum bisa bayangkan berapa jauh mereka menempuh perjalanan dari Madinah. Madinah Mekah itu adalah 565 kilo. Tinggal puluhan kilo lagi mereka dihentikan dan mereka buat kemah di sana. Dan Allah perintahkan Rasul untuk berhenti. Terjadilah dialog dan perjanjian bersama kafir Quraisy. Di antara isinya adalah kaum muslimin dilarang masuk Mekah. Kaum muslimin dilarang masuk Mekah. Di saat itu banyak para sahabat yang mencak-mencak dan bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kita dilarang? Kenapa kita dilarang di masjid?
ke Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang bertanya itu adalah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqq?" Bukankah kita berada dalam kebenaran? Mereka berada dalam kesalahan. Kenapa kita takut berada dalam kebenaran untuk menghantam mereka dalam kesalahan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sulhul Hudaybiyah ini perlu kita baca. Bagaimana Rasulullah menghadapi kaum muslimin saat itu. Sampai-sampai Rasulullah itu terdiam. Kenapa? Perjanjian sudah ditandatangani bahwa tahun ini kaum muslimin tidak boleh masuk Makkah, wajib kembali ke Madinah. Maka Nabi masuk ke rumah, ke kemah salah seorang suami istrinya. Salah seorang istrinya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kaum muslimin itu mungkin mereka sakit hati mereka, sedih hati mereka. Dan mereka kuat, ingin berperang dengan orang kafir Quraisy, tapi sudah terjadi perjanjian ini. Maka wahai Rasulullah, mungkin mereka bisa mentaatimu jika engkau memulai pertama kali." Maka Rasulullah pertama kali memotong rambutnya sebagai bentuk berhenti dari kegiatan ibadah haji. Dan engkau wahai Rasulullah, setelah engkau potong rambutmu, ketika itu engkau keluar, maka insya Allah kaum muslimin akan memotong rambutnya. Maka Rasul melakukan saran dari istrinya, ia potong rambutnya, maka Rasul keluar, dan Rasulullah SAW melihat berbondong-bondong kaum muslimin mentaati Rasulullah SAW. Itu satu contoh. Di masa Rasulullah juga ada yang namanya kaum muslimin ghirah, kecemburuan kepada orang lain, tapi kecemburuan itu perlu diletakkan pada tempatnya. Jangan-jangan kita dipancing oleh orang, jangan-jangan kita dijerebakkan masuk ke dalam jurang. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita taati hal-hal yang bisa kita taati, jauhkan diri kita dari fitnah. Kalau antum melihat nanti ada sebuah masjid dituduh bahwa masjid itu sebagai biang corona, siapa yang malu? Siapa yang akan menjadi bulan-bulanan? Siapa yang akan dicaci maki? Umat Islam. Umat Islam akan menjadi sebagai bulan-bulanan bagi mereka yang tidak menyukai agama ini. Maka sesungguhnya agama ini bukan hanya semangat, agama ini bukan hanya keinginan, tapi agama ini perlu ilmu, agama ini perlu mendengarkan kata ulama kita, dan agama ini perlu kita melihat kepada sejarah, bagaimana sejarah Rasulullah SAW. Bahkan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga terjadi hal yang sama. Ketika terjadi diskusi antara Abu Bakar dengan Umar, ketika itu Abu Bakar mengambil keputusan akan memerangi orang yang tidak membayar zakat. Coba antum lihat sejarahnya. Umar itu tak pernah takut. Umar itu kalau berjalan di sebuah tempat berpapasan dengan setan, maka setan yang lari. Kalau kita berpapasan dengan setan, kita yang lari, karena kita anggap dia kumpil anak. Nah, Umar setan yang lari. Ketika terjadi pemberontakan terhadap khalifah di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar bersumpah, "Wallahi, demi Allah, aku akan perangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dengan zakat." Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, apakah engkau akan memerangi orang yang membayar sholat?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Umar, apakah engkau menjadi pengecut dalam beragama ini, sementara engkau adalah orang pemberani ketika jahiliyah?" Jadi kondisi bisa terbalik, kondisi bisa berbalik, maka perlu basirah, pandangan mata hati dari para ulama kita. Maka kita taati ulama kita taati himbauan pemerintah. Mudah-mudahan dengan kita mentaati peraturan yang ada, corona ini segera diangkat oleh Allah dan aktivitas ini bisa berjalan sebagaimana biasa. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pada tahun depan kita kembali bisa bertemu dengan ibadah hari raya di musola, di lapangan, di masjid, dan seterusnya. Kaum muslimin yang berbahagia, ibadah hari raya ini mari kita isi dengan amal-amal kebaikan. Jangan lupa kita tetap menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, karena hari raya ini adalah bagian dari hadiah dari Allah, disebut dalam agama kita sebagai Aid, hari raya. Fitri artinya makan. Itu saja sudah kita bisa lihat bagaimana agama ini tidak memisahkan antara dunia dengan akhirat.
Kita beribadah, dilarang makan di siang hari Ramadan. Terus Allah beri hadiah namanya Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Hari raya futur, makan. Artinya hari ini kita dihalalkan untuk makan-makan sebagai memperingati daripada merayakan hari raya, merayakan ibadah Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pula dengan ibadah Idul Adha. Id artinya adalah hari raya, Adha artinya adalah berkorban, udhiyah, makan juga. Jadi salah kalau orang mengatakan agama ini adalah agama yang hanya mengurus masjid, hanya mengurus madrasah, hanya mengurus ibadah, tapi agama ini juga adalah yang mengurus segala macam yang berkaitan dengan hidup kita. Bahkan dalam berhari raya pun orang kalau agama lain beribadah dengan menyanyi. Kita beribadah kepada Allah ketika hari raya yang kita besarkan Allah, maka kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan hari raya ini tetap bermakna walaupun kita jauh dari keluarga, jauh dari orang yang kita cintai, tetapi beginilah kita dalam hal mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati pemimpin kita. Ketika pemimpin kita mengajak kepada kebaikan, maka mentaatinya adalah bagian dari mentaati Allah dan Rasul. Ketika pemerintah kita mengajak kepada kebaikan untuk kemaslahatan diri kita, maka itu bagian dari mentaati Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athiullaha wa athiur rasula wa ulil amri minkum. Tapi tidak boleh kita mentaati pemimpin kita ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Kiranya larangan untuk beribadah di luar, kiranya kita diperintahkan untuk tetap berada di rumah adalah bagian dari mentaati Allah dan Rasulnya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata a'da'aka a'da'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.